Halo teman-teman. Kami dari kelompok Balance akan menyampaikan rangkuman materi AKM pada minggu ini. We are balance out. Kelompok kami terdiri dari saya Saskia. Ayo. Ini Anissa. Ayo. Ini Tasya. Ayo. Ini Mona. Ayo. Materi yang pertama yaitu tentang definisi penyusutan ataupun konsep dasar. Penyusutan itu bukan berarti harga barang turun di pasaran. Jadi, misalnya mobil perusahaan harganya turun, itu belum tentu disebut penyusutan dalam akuntansi. Dalam akuntansi, penyusutan adalah pembagian biaya aset selama aset itu dipakai. Karena aset seperti mesin, kendaraan atau gedung dipakai bertahun-tahun, maka biayanya tidak langsung dicatat sekaligus, tapi dibagi sedikit demi sedikit setiap periode, tujuannya supaya pencatatan keuangan perusahaan lebih rapi dan sesuai dengan penggunaan asetnya. Ada 3 hal penting untuk menghitung biaya penyusutan. Yang pertama adalah biaya perolehan, yaitu semua biaya untuk membeli aset sampai siap dipakai, misalnya harga beli, ongkos kirim, dan biaya pemasangan. Yang kedua adalah nilai sisa atau nilai residu. Ini adalah perkiraan harga aset saat sudah tidak dipakai lagi. Biasanya, aset masih bisa dijual walaupun sudah lama digunakan. Yang ketiga adalah masa manfaat, yaitu perkiraan berapa lama aset bisa digunakan oleh perusahaan. Nah, dari ketiga hal ini, perusahaan bisa menghitung berapa besar penyusutan setiap tahunnya. Terdapat 2 metode penyusutan. Yang pertama adalah metode garis lurus. Cara ini paling mudah karena beban penyusutannya setiap tahun jumlahnya sama. Jadi, pembagiannya rata selama masa pakai aset. Metode yang kedua adalah metode aktivitas, yaitu penyusutan dihitung berdasarkan seberapa sering aset digunakan. Jadi, kalau mesin dipakai lebih banyak, penyusutannya juga lebih banyak. Bedanya metode garis lurus berfokus pada waktu penggunaan, sedangkan metode aktivitas berfokus pada tingkat pemakaian aset. Baiklah, pada metode beban menurun atau accelerated methods, beban penyusutan lebih besar di tahun-tahun awal lalu semakin kecil di tahun berikutnya. Metode ini digunakan karena banyak aset paling produktif saat awal digunakan. Selain itu, biaya perawatan biasanya masih rendah di awal, tetapi meningkat ketika aset mulai menua. Karena itu, perusahaan membebankan penyusutan lebih tinggi di awal agar total biaya penggunaan aset tetap lebih seimbang setiap tahunnya. Contoh metode accelerated yang paling umum adalah metode saldo menurun ganda atau double declining balance, dan metode jumlah angka tahun atau sum of the years digits. Pada grafik ini terlihat bahwa beban penyusutan tertinggi terjadi pada tahun pertama, kemudian terus menurun hingga akhir masa manfaat aset. Jadi, pola penyusutan tidak tetap seperti metode garis lurus, melainkan semakin kecil dari tahun ke tahun. Dalam standar IFRS, aset tetap yang memiliki komponen signifikan dengan masa manfaat berbeda harus disusutkan secara terpisah. Konsep ini disebut penyusutan komponen atau component depreciation. Contohnya pada pesawat. Rangka pesawat atau airframe memiliki masa manfaat sekitar 20 tahun, sedangkan mesin pesawat hanya sekitar 8 tahun. Karena umur ekonomisnya berbeda, maka penyusutannya juga harus dihitung secara terpisah. Tujuan metode ini adalah agar laporan keuangan lebih akurat dalam mencerminkan penurunan manfaat setiap bagian aset. Jika seluruh pesawat disusutkan menggunakan satu umur saja, maka nilai aset dan beban penyusutan bisa menjadi kurang tepat. Jadi, IFRS mewajibkan perusahaan mengidentifikasi komponen-komponen penting dari aset tetap dan menghitung penyusutannya berdasarkan masa manfaat masing-masing komponen. Oke, sekarang kita bahas situasi yang sering terjadi di dunia nyata. Bagaimana kalau estimasi awal kita ternyata salah? Misalnya, aset yang tadinya kita perkirakan bertahan 10 tahun, ternyata di tahun kelima kondisinya sudah jauh menurun, atau justru masih sangat bagus. Nah, disinilah yang namanya revisi estimasi penyusutan diperlukan. Yang perlu dipahami adalah, dalam akuntansi, laporan masa lalu tidak bisa diubah. Kita tidak boleh mundur ke belakang dan mengoreksi laporan tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Karena itu akan merusak konsistensi dan kredibilitas laporan keuangan. Jadi, caranya adalah dengan menghitung ulang secara perspektif. Artinya, mulai dari hari ini ke depan, sisa nilai buku aset yang ada sekarang dibagi ke sisa masa manfaat yang baru. Simpelnya begini, yang udah lewat biarin, yang bisa dibenahi adalah ke depannya. Akuntansi menyelesaikan perubahan estimasi dengan cara yang paling adil dan tidak memanipulasi laporan historis. Topik berikutnya adalah impairment atau dalam bahasa Indonesia disebut penurunan nilai aset.
Pertanyaan dasarnya sederhana, kapan sebuah aset dianggap turun nilainya? Jawabannya ada di timbangan yang kalian lihat di slide ini. Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat, yaitu nilai aset yang tercatat di buku kita lebih besar dari nilai terpulihkan, yaitu nilai yang masih bisa kita peroleh dari aset tersebut, baik lewat penjualan maupun pemakaiannya. Kalau nilai buku lebih besar dari yang bisa kita pulihkan, artinya kita sedang melebih-lebihkan nilai aset itu. Nah, disitulah impairment harus diakui. Lalu apa yang memicunya? Ada dua sumber. Yang pertama itu indikator internal, seperti kerusakan fisik yang signifikan atau kinerja aset yang jauh di bawah ekspektasi. Kedua, indikator eksternal, seperti perubahan drastis di pasar, kemajuan teknologi yang membuat aset kita usang, atau penurunan nilai pasar yang tajam. Intinya, impairment adalah bentuk kejujuran dalam laporan keuangan. Kita tidak boleh mencatat aset lebih tinggi dari nilai sesungguhnya hanya karena ingin laporan terlihat bagus. Selanjutnya di sini ada pengukuran penurunan nilai. Yang pertama itu adalah nilai tercatat dibandingkan dengan nilai terpulihkan, lalu dipilih yang paling tinggi. Nah, antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan juga nilai pakai atau value in use. Jika nilai terpenuhi lebih kecil dari nilai tercatat, selisihnya dicatat sebagai kerugian penurunan nilai atau impairment loss. Selanjutnya ada akuntansi depresiasi atau sumber daya alam. Nah, definisinya itu alokasi biaya untuk sumber daya alam seperti minyak, mineral, kayu yang dikonsumsi secara fisik. Metode utamanya itu biasanya menggunakan metode aktivitas atau unit produksi, di mana beban dihitung berdasarkan jumlah barel, ton atau meter kubik yang diekstraksi per periode.